Xiao Yan bingung bagaimana cara Fei Tian menemukan dirinya, padahal beberapa hari ini dirinya melewati pegunungan dan hutan, tak mungkin paviliun petir angin menemukan dirinya. Xiao Yan merasakan kekuatan Fei Tian setidaknya berada di Douzong bintang 8. Kecuali menggunakan teratai api pemusnahan dirinya akan sulit jika berhadapan secara langsung. Mengira Fei Tian tak menyusul, namun siapa sangka secepat kilat kini ia sudah berada di hadapan Xiao Yan. Fei Tian meminta Xiao Yan menyerahkan gulungan ilusi 3000 petir, karena meski Xiao Yan mengumpulkan 4 jilid, juga tidak mungkin berhasil melatihnya. Selain gulungan tersebut, Fei Tian juga meminta Xiao Yan menyerahkan metode penggabungan api surgawi. Setelah itu kemungkinan dirinya bisa melepaskan Xiao Yan. Ia juga tidak takut kepada tubuh arwah yang membantu Xiao Yan sebelumnya. Mendengar arogansi Fei Tian, Tian Huo muncul dengan kekuatan Douzongnya. Fei Tian tak menyangka bahkan tubuh arwah memiliki kekuatan seperti ini. Ia menebak ketika masih hidup kemungkinan pasti berada di ranah Douzun. Fei Tian kembali meminta Xiao Yan menyerahkan keempat jilid gulungan dan metode penggabungan api surgawi. Tian Huo hanya tertawa mendengar kesombongan Fei Tian di hadapannya. Tian Huo meminta Xiao Yan untuk pergi dulu sedang ia akan menghentikan Fei Tian. Ia memberitahu jika dirinya hanya akan menahannya sebentar, ia yakin bisa melakukan ini. Ia juga meminta Xiao Yan untuk tidak perlu khawatir. Di dalam cincin ada tanda jiwa miliknya, begitu urusan selesai ia akan segera menemui Xiao Yan. Kekuatan Fei Tian membuat Tian Huo sedikit tak percaya kekuatan Fei Tian mencapai tingkat di mana doki-nya saling beresonansi. Pertarungan mereka membuat celah ruang di sekitarnya. Pertarungan antar Douzong memang epik. Xiao Yan menyadari jika Fei Tian bisa menemukan keberadaannya karena keempat jilid gulungan ilusi 3000 petir, ia pun bertaruh untuk membuang 4 gulungan secara terpisah. Tian Huo membuat celah ruang di samping Xiao Yan, tapi dirinya terjatuh dengan sangat keras, tapi dengan segera Tian Huo bangkit dan membawa Xiao Yan pergi menjauh dari Fei Tian. Xiao Yan khawatir kepada Tian Huo, karena ia melihat lebam di wajah arwah Tian Huo, tapi Tian Huo meyakinkan Xiao Yan jika tidak terjadi apa-apa pada dirinya dan ia pun masuk ke dalam cincin. Fei Tian menggunakan persepsinya mencari keberadaan Xiao Yan dengan mendeteksi gulungan ilusi 3000 petir. Ia tak menyangka Xiao Yan rela meninggalkan harta karun seperti ini. Meski begitu ia takkan melepaskan Xiao Yan, ia menggunakan teknik ilusi 3000 petir. Ia menggunakan tubuh ilusi tersebut untuk mengejar dan menahan Xiao Yan, sedang dirinya akan mencari keempat gulungan. Tubuh ilusi telah menyusul Xiao Yan, ia pun melancarkan serangan. Tian Huo yang menyadarinya segera keluar dari cincin untuk menahan serangan tersebut. Tian Huo merasa aura Fei Tian di depannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, yang kini hanya berada di Douzong bintang 6. Xiao Yan meminta Tian Huo untuk segera menanganinya karena jika tubuh asli datang mereka takkan ada kesempatan untuk melarikan diri. Terlihat kini pertarungan begitu imbang, bahkan Tian Huo lebih unggul. Xiao Yan menyadari jika klon ini hanya ditugaskan untuk menahan mereka, dengan kecepatan Fei Tian, dia pasti bisa segera mengejar gulungan dan datang ke tempat mereka. Tian Huo berhasil memukul tubuh ilusi 3000 petir, terlihat tubuh itu berlubang dan perlahan pulih kembali. Melihatnya Xiao Yan menyadari jika klon ini dipadatkan dari jiwa, lantas ia meminta Tian Huo untuk meminjamkan kekuatannya. Lalu Xiao Yan mengeluarkan api surgawi, ia memisahkan api hati. Ia menggunakan api hati karena api hati adalah musuh bagi para jiwa. Tubuh ilusi Fei Tian berusaha mati-matian untuk menahan gempuran. Dari api hati, meski begitu perlahan namun pasti tubuh ilusi tersebut memudar sedikit demi sedikit hingga akhirnya diledakkan sepenuhnya. Meledaknya tubuh ilusi 3000 petir, membuat tubuh utama juga terluka. Serpihan jiwa dari tubuh ilusi membuat Xiao Yan memahami tubuh ilusi 3000 petir. Singkat cerita malam telah tiba, Xiao Yan merenung tentang kekuatan Fei Tian yang sangat kuat. Ia menduga hanya teratai api pemusnahan yang bisa menjadi ancaman bagi Fei Tian. Namun api kehidupan yang ada sekarang hanya cukup digunakan satu kali saja. Ia berpikir harus mencari kesempatan untuk melatih teknik bara api. Langkah 3000 petir sebelumnya memang misterius tapi kalah jauh dari tubuh ilusi 3000 petir Fei Tian. Klon yang terbentuk memiliki kesadaran sendiri,
Selain itu tubuh ilusi 3000 petir perlu melatih langkah 3000 petir hingga tingkat tertinggi baru bisa membentuknya. Keterampilan ini memiliki persyaratan yang sangat ketat pada jiwa. Ada 3 tingkatan: permulakan, penaikan, keberhasilan. Ada perbedaan di setiap tingkat. Jika pelatihan berhasil, kekuatan bisa sama dengan tubuh utama. Xiao Yan menduga jika klon Fei Tian berada di tingkat penaikan. Jika tidak, meski dirinya dibantu dengan api hati juga tidak mungkin dengan mudah mengalahkan klonnya. Xiao Yan mencoba berlatih, ia meninggalkan jejak jiwa dalam bayangan namun belum berhasil. Tampaknya harus pada saat bayangan muncul, tinggalkan jejak jiwa di dalamnya. Hanya saja waktu itu sangat cepat, ia merasa hal itu tidak mungkin untuk meninggalkan jiwa di dalam bayangan. Ia pun mengingat kata orang bijak terdahulu, jika tidak berhasil sekali, cobalah 100 kali, jika tidak berhasil 100 kali, cobalah 1000 kali. Ia pun yakin pasti akan berhasil melatihnya. Lantas ia kembali berlatih hingga pagi tiba, tapi masih belum berhasil juga. Ia melatihnya sembari membunuh para monster dan mengambil inti monster yang telah dibunuh. Meski langkah 3000 petir sudah semakin mahir tapi pembentukan klon masih belum berhasil. Ia sadar sekarang jika jurus tempur tingkat bumi memang tidak mudah untuk dilatih. Pegunungan Tianmu segera dibuka, ia berencana berangkat lebih awal. Namun hal itu nampaknya harus ditunda karena ada tamu yang menyerang. Tamu tersebut adalah monster yang memiliki wujud manusia. Ia menyerang Xiao Yan karena Xiao Yan telah membunuh banyak bawahannya. Tapi sayang serangan demi serangan tak mampu menyentuh tubuh Xiao Yan, bahkan dengan mudah Xiao Yan menjatuhkannya. Tak disangka Xiao Yan berhasil membuat klon, ia pun berterima kasih karena monster ini membantunya dalam melatih ilusi 3000 petir. Untuk membalasnya Xiao Yan takkan membunuhnya. Ketika Xiao Yan hendak pergi menggunakan sayap Phoenix, monster itu kaget mengapa Xiao Yan menggunakannya. Xiao Yan yang penasaran tentang asal-usul dari binatang yang telah ia murnikan menjadi sayap, ia pun menyempatkan waktu untuk bertanya. Dijelaskan jika klan Phoenix Iblis Langit tahu Xiao Yan memurnikan sayap dari keturunannya, takutnya tak ada tempat untuk Xiao Yan lagi di dunia ini. Klan Phoenix Iblis Langit termasuk tingkat teratas dalam rantai makanan dunia monster. Phoenix monster langit dewasa sebagian besar di tingkat 7, yang terbaik diantaranya bahkan bisa mencapai tingkat 8 yang mengerikan. Meski jumlah klan ini tidak banyak, tapi kedudukannya di benua Douki sangat tinggi. Orang klan Phoenix Iblis Langit akan kembali ke altar dalam klan untuk menunggu kematian, oleh karena itu semua yang mereka miliki sangat sulit didapatkan di dunia luar, biarpun didapatkan, jika diketahui oleh anggotanya. Takutnya sulit untuk menyelamatkan diri. Xiao Yan menduga jika jasad misterius waktu itu adalah orang klan Phoenix Iblis Langit. Darah Xian mampu menekan esensi darah Phoenix Iblis Langit. Tubuh utamanya pastilah tidak biasa. Di dunia monster, ada 2 klan yang ada sejak zaman kuno yang mampu bersaing dengan klan Phoenix Iblis Langit. Salah satunya adalah Piton Nineneter, satunya lagi adalah naga kuno primordial. Kedua klan ini juga sangat menakutkan. Terutama klan naga kuno primordial. Sangat misterius. Kabarnya mereka dapat berpindah melalui kehampaan sesuka hati. Merupakan tunggangan perjalanan yang paling sempurna. Hal yang paling menakutkan adalah naga kuno primordial memakan Phoenix Iblis Langit. Mendengarnya Xiao Yan sudah bisa menerkani dari mana Xian berasal, yang kemungkinan Xian termasuk dalam klan naga kuno primordial. Hal ini Xiao Yan simpulkan karena beberapa kemampuan Xian berhubungan dengan ruang. Xiao Yan lantas mengendalikan boneka iblis bumi untuk menakut-nakuti monster ini. Hal itu membuat sang monster memohon kepada Xiao Yan untuk tidak membunuhnya. Benar saja Xiao Yan tidak membunuhnya dan kembali memasukkan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanan. Selain itu Xiao Yan juga memberikan buah hujiang yang diinginkan oleh sang monster. Xiao Yan berharap sang monster bisa merahasiakan peristiwa hari ini. Monster itu meyakinkan Xiao Yan untuk percaya padanya. Ia juga mengingatkan Xiao Yan untuk tetap berhati-hati agar klan Phoenix Iblis Langit tidak menemukan sayap tulang yang telah dimurnikan oleh Xiao Yan. Jika tidak mereka tidak akan memaafkan Xiao Yan dengan mudah dan ia pun segera pergi. Xiao Yan merasa jika sayap tulang tidak bisa ditunjukkan kepada orang lain lagi.